Sehati kami sepakat di hari ulang tahun Yuel usia 21 tahun, kami semua sepakat melepaskan berkat semua. Yuk, Tuhan memberkati Yuel, dipakai luar biasa dari masa mudanya, berkeluarga, berkarir, semua jadi buat Tuhan berhasil, punya rumah di bumi, banyak bangunan, banyak kekayaan, banyak kehormatan, anak cucunya perkasa, punya suami takut Tuhan, mengasihi Yuel. Yuel berjalan dari satu kota ke pulau, dari pulau menuju bangsa-bangsa, punya kekayaan atas bangsa-bangsa, dipakai Tuhan luar biasa di mata pemerintahan bangsa ini, jadi berkat dan bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa dan mewakili bangsa ini. Pakai Yuel luar biasa, kesehatan, kekuatan, panjang umur, hati bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Seperti di Amsal dinyatakan, suaminya beruntung oleh karena dia juga mengerjakan hal yang penuh dengan kasih, kemuliaan untuk Tuhan. Diberkati keluar masuknya, diberkati pendidikannya, diberkati seluruh keinginannya. Semua hal-hal yang ada di masa lalu sampai usia hari ini, semua hal yang tidak memberkati Tuhan, tidak memberkati masa depan juga, dicabut keluar dari batin, dari jiwa, dari segala memori yang baik, yang manis, yang memuliakan Tuhan, yang penuh dengan kesukaan dan damai sejahtera memenuhi Yuel berlimpah-limpah. Ayo ngomong khusus yuk, dia kasih berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan apa yang dikerjakannya, Tuhan, apa yang dirindukannya, Tuhan dengar, dan Tuhan buat mujizat dalam setiap jalannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih hari ini. Kalau di usia 21 tahun kamu membawa anakmu Yuel, Tuhan, semakin berjalan dalam kaki Tuhan, jejak kaki Tuhan yang berlemak, dan semua cita-cita dan impiannya Tuhan tergenapi di dalam kehendak-Mu. Tuhan, biarlah semakin hari hidup semakin takut akan Tuhan. Terus Tuhan melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu, menjadi berkat untuk banyak orang, untuk kemuliaan Tuhan, untuk orang tua, untuk semua adik kakaknya, dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati Yuel dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat Tuhan ini, sama-sama kami katakan amin. Yang selamatkanku, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
kepada Bapa di surga. Ibu Yesus, Tidak dapat diperbalas. dengan apakah ku balas kasih-Mu? Salam hormat dan kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur pujian dan syukur dengan apakah ku balas kasih-Mu. Salam hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur Puji Tuhan, pada saat ini saya ingin memberi kesaksian. Pada waktu pengurapan minyak berapa waktu yang lalu, sebelumnya pada malam itu saya bermimpi, tiba-tiba ada seorang teman yang datang dalam mimpi itu. Dia berwajah masih agak muda gitu. Padahal saya ingat dia sebelumnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Jadi kira-kira kalau sekarang kira-kira 8-9 tahun yang lalu sudah meninggal. Kok tiba-tiba datang dan mengajak saya main ke rumahnya dan masuk ke dalam, tinggal berapa lama di sana katanya. Saya bilang enggak. Setelah saya ingat kalau dia sudah meninggal, langsung saya berdoa dalam nama Yesus, keluar. Saat itu juga hilang. Nah, waktu doa pengurapan itu, setelah hambanya berdoa, kita suruh oleskan minyak yang sudah didoakan. Setelah dari bawah saya naik ke atas, tiba-tiba Tuhan gerakin saya nengok ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu di atas ada jendela.
Padahal itu saya tutup, baunya bangkai nggak kira-kira baunya. Tuhan bilang, olesin aja. Saya olesin di atas sama di tiap kirinya. Lalu setelah itu saya turun bawah. Selesai doa itu pengurapan, saya naik lagi ke atas. Ternyata bau itu bersih sama sekali. Terima kasih kesaksian ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ingin memberi kesaksian tentang kemarin Jelita masuk rumah sakit sampai 5 hari. Pada saat saya jaga di rumah sakit, ada beberapa kejadian yang mungkin buat saya aneh gitu. Lagi beristirahat jaga Jelita tengah malam, saya kayak berhalusinasi tentang dipatok ular kobra. Sampai 2 hari lalu saya masih bermimpi itu dipatok ular kobra. Nggak tahu itu mimpi tapi kesannya nyata. Nah itu saya belum tahu maksudnya apa gitu. Mungkin bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan doa pengurapan juga itu malam sebelum Jelita pulang, saya pulang ke rumah. Di kamar tuh mama bilang itu ada bau apa gitu. Ada bau-bau, saya cium-cium, bau minyak zaitun bukan, bau minyak wangi bukan, bau minyak semprot nyamuk bukan, tapi bau sesuatu bau yang aneh gitu. Akhirnya saya ada bilang ke om di sini kayak ada bau-bau gitu. Tolak dalam nama Yesus, Nus. Akhirnya udah saya ambil minyak, doa, saya urapi, dan bau itu hilang, nggak lama hilang bener. Ya semoga ini menjadi peringatan buat kita supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Mungkin juga saya banyak salah. Sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi setiap kami dan memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Sebab hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh ucapan syukur. Kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, aku bersyukur Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Sebab firman-Mu berkata, tinggallah di dalam Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Tapi kami tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu, hidup kami berbuah. Roh-Mu menuntun kami, Kau mengatur jalan-jalan hidup kami. Kau memimpin kami ke tanah rumput, ke lapang yang menghijau. Kau memimpin kami Tuhan, untuk menemukan mata air kehidupan yang daripada-Mu. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Sepatah kata firman-Mu cukup bagi kami. Roh hikmat pengertian pengenalan yang benar akan Kau berkati bagi kami semua. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Sama-sama kami katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selama bulan November akhir menuju ke Desember, dan sepanjang Desember ini ada banyak sekali pengalaman-pengalaman roh yang disaksikan secara terbuka, yang dinyatakan secara langsung, yang baru kita dengar pertama lewat Pak Bambang, lewat Adianus, adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat Roh Kudusnya. Tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Roh, membawa kita kepada buah-buah iman, bahwa hal-hal yang kasat mata ada di dalam hidup kita. The invisible yang dinyatakan lewat buku Invisible tentang roh-roh pendakwah, roh-roh intimidasi, roh-roh penyesat, itu memang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pak Bambang tadi kesaksian bagaimana bau bangkai itu hilang ketika diurapi minyak. Dianus juga berkata, aku dikejar ular kobra. Itu sebenarnya bencana, sakit penyakit, suatu harga mahal tuntutan setan. Ini mengkoreksi hidup tentang tahun lalu. Bagaimana ketika kita keluar dari garis batas kasih karunia Tuhan, kita sedang memberi setan kesempatan, memberi setan kunci untuk masuk hidup kita. Dan ketika kita sadar ada jeda waktu dan harga dalam hidup, setan akan tagih. Makanya kita bisa menemukan jelita tiba-tiba sakit, Anaya sakit. Ini semua adalah sebuah pembelajaran tentang nasib hidup. Nasib hidup akan membentangkan kepada kita tentang keputusan Tuhan. Jadi mari kita belajar serial gereja mula-mula 4:27 ini. Kita belajar tentang nasib baik. Karena di dalam Tuhan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Semua hal buruk jadi baik. Di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Kita yang harus mengejar semua hal yang tertinggal di balik kehidupan manusia lama kita, di balik kejatuhan karena dosa, di balik kehidupan masa lalu, kita harus berlari mengejar Tuhan. Seperti seorang wanita pendarahan di tengah kerumunan. Dia berkata, asalku pegang ujung puncak jubah. Jadi dia tidak lagi mengharapkan ketemu muka sama Tuhan, memandang wajah Tuhan, memeluk Tuhan. Tidak. Dia berkata, asalku bisa sentuh Tuhanku, Yesusku sedikit saja. Aku percaya kasih karunia-Nya akan kembali mengalir. Maka wanita pendarahan yang sudah habis berobat, keuangan habis, kemiskinan, dan di dalam kutuk hidup itu, ketika dia menyentuhnya, iman menarik kasih karunia Tuhan. Iman menarik pengurapan. Iman mendatangkan mukjizat Tuhan. Sesuatu keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berpaling dan melihat, siapa yang memegang aku? Ada banyak orang tidak mengerti. Karena ada banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sebatas ikut, hanya senang dengan kerumunan. Di akhir zaman, kehidupan gereja terjebak pada rutinitas, kesalehan, kerumunan, follower, ikut sana, ikut sini, musim sana, musim sini, kemudian pendoktrinan, perhambaan. Ada banyak hal yang menyesatkan di akhir zaman. Sedikit yang seperti wanita pendarahan yang betul-betul hatinya berpaut kepada Yesus. Mungkin wanita ini semasa hidupnya ada buat banyak dosa, banyak salah, hingga kutuk kemiskinan, sakit penyakit mendera hidupnya. Tetapi ketika Yesus datang, kesempatan datang dalam hidup. Yesus datang dalam hidup kita, kesempatan pemulihan, kesempatan disembuhkan, kesempatan berbalik dari kehidupan yang kita tahu harganya mahal bagi masa depan. Karena itulah mari sama-sama kita lihat nasib baik pada serial gereja mula-mula 4:27 ini. Lebih dulu kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai yang ke-12.
Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Perikopnya dari Makedonia ke Troas. Beginilah firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Petrus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tapi sudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin. Amin. Di dalam kegerakan gereja mula-mula ada suatu peristiwa yang luar biasa. Paulus berbicara di tingkat 3 gedung pertemuan, dan sampai jauh malam ada suatu toko yang kita kenal dengan tulisan namanya adalah Eutikus. Eutikus punya suatu pesan buat hidup kita. Yang pertama adalah Eutikus menahan kantuk. Eutikus sedang mengalami suatu persoalan hidup. Tubuhnya nggak kuat menahan deraan malam, deraan kelelahan, menahan kantuk. Ini pesan Tuhan yang pertama buat kita, bahwa bagaimanakah kita bisa bertahan dalam kesusahan hidup. Seperti Eutikus, dia bertahan. Kantuk di tingkat 3, duduknya mungkin dekat jendela. Ngantuk berat. Dan kemudian kitab suci berkata, dia terjatuh ke bawah, dan saat terjatuh Eutikus meninggal dunia. Karena ketika dipegang, sudah tidak ada nafas hidupnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, apakah kita masih bertahan di dalam kesusahan hidup kita hari ini? Semua saudara seiman di kota, bangsa, pulau, dan suku apapun, masing-masing punya persoalan hidup, kesusahan hidup yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya peperangan di dalam hidup. Apakah kita bisa bertahan? Ataukah kita malah lari dari apa yang disebut dengan iman, kasih, pengharapan? Kita coba cari pertolongan manusia. Saya teringat masa-masa pelayanan di kota Bandung. Hal yang tidak menyenangkan untuk diceritakan, tetapi mungkin ini hal yang dapat kita sharingkan sebagai pembelajaran. Bagaimanakah The Johan Family menghadapi kesusahan dalam hidup keluarga, kesusahan dalam pelayanan, kesusahan yang disimpan hanya untuk diri sendiri dan keluarga hanya untuk Tuhan. Suatu kali dalam perjalanan, saya bertanya pada Bu Angel, kita bisa makan? Bu Angel berkata, Pak, pilihannya kalau makan, kita nggak bisa ngisi bahan bakar, kita nggak bisa meneruskan perjalanan ke kota Bandung. Saya memandangnya, berarti uangmu hanya pas-pasan. Benar Pak, katanya.
Ya sudah, bagaimana menurutmu? Disisihkan sedikit saja Pak. Jadi kita makan, saat itu saya ingat betul beli semangkok bakso makan berdua. Selebihnya uangnya untuk mengisi bahan bakar, untuk bayar tol, semua dihitung pas. Tidak ada sisa. Dalam keadaan begini kami masih coba bertahan di dalam ketulusan, di dalam kemurnian, di dalam apa yang Tuhan perintahkan dalam pelayanan. Tidak memanfaatkan mimbar untuk memerintahkan umat, ayo menabur, minta duitnya ya, ayo semua kembalikan semua ini itu. Propaganda rohani kami tidak lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita harus bertahan. Ini nasib harus dirubah. Yang bisa mengubah nasib manusia itu hanyalah Tuhan. Karena di tangan Tuhan segala perubahan ada. Di tangan Tuhan segala jawaban ada. Dan di tangan Tuhanlah segala perkara adil keputusannya. Kami bertahan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Terkadang ada suatu penghiburan. Ini mungkin jadi rahasia buat Adianus yang suka ngikut bersama Lina. Kok om tante makan semangkok sepiring nasi berdua? Bukan makan berdua. Itu adalah bagaimana menghemat. Ini bukan hikmat, tapi ini benar-benar hemat. Kenapa? Karena keuangan tuh nggak bisa di-share ke semua orang. Ini pesan Tuhan buat kita di dalam momen Natal ini. Kemiskinan kita tidak boleh ceritakan ke semua orang. Kenapa? Karena semakin kita sebutkan, ceritakan kemiskinan, itu membuka celah bagi setan masuk di hidup kita. Karena setan masuk dari perkataan kita. Ketika kita berkata, aku lemah, aku sakit, maka setan penyakit datang. Ketika kita berkata, aku tidak punya uang, maka uang kita akan raib, habis, bersayap, tinggal pergi. Maka kami bertahan di dalam pernyataan pengharapan iman, tidak berkata susah. Kami terus mengucap syukur sebagaimana kitab suci ajarkan. Ini rahasia tersimpan lama. Adianus dan Lina berkata, wah om sama tante itu makan selalu dibagi berdua. Dan pola hidup ini sudah 10 tahun terlatih sampai hari ini menjadi suatu perilaku hidup saya. Kalau saya makan, cukup nggak cukup, saya selalu bagikan ke siapapun di dekat saya. Menjadi suatu kebiasaan yang saya berkata, mungkin ini Tuhan melatih sisi kita. Kasih itu memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan rahasia ini terbuka pada akhirnya. Suatu ketika Adianus dan Lina, keluarga besar Fathers Miracle, akhirnya tidak bisa juga kita tutupi. Kenapa? Karena hidup ini pada waktu Tuhan terbuka. Suatu hari Lina melihat Bu Angel sedang menghitung uang recehan 1.100, 500 rupiah dan menukarkannya tepat di belakang rumah kami ini sebuah minimarket. Lina menangis di situ. Betul nggak Lina? Betul nggak Bu Angel? Betul Pak. Betul ya. Jadi inilah bagaimana kami bertahan di dalam kesusahan hidup. Ini pesan Natal buat kita. Bertahanlah di dalam kesusahan hidupmu seperti Eutikus. Dia bertahan mendengar suara-suara Tuhan lewat Paulus yang berkata meskipun ngantuk dia bertahan. Dagingnya menjadi lemah tapi rohnya kuat. Karena dagingnya lemah dia terjatuh dari jendela itu. Dan kitab suci berkata Eutikus meninggal dunia. Tragis. Ini suatu pencobaan, ini suatu kecelakaan. Ini sesuatu yang menyedihkan buat semua orang. Tetapi apakah akhir hidup di dalam Tuhan ini isinya hanya penderitaan? Nanti dulu kitab suci tidak selesai ketika Eutikus jatuh dan mati. Karena kitab suci masih ada terusannya. Apakah keluarga De Johan sesudah jual tuker uang kerincingan itu langsung kemudian selesai miskin? Tidak. Perjalanan hidup sampai hari ini membuktikan. Kitab suci berkata, barang siapa yang berharap di dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saya ingat momen-momen Natal beberapa waktu sebelum pandemi ketika Bu Angel berkata, Pak kasihan ya ada anak Tuhan yang tunarungu, gak bisa bicara dan dia merindukan kado Natal. Dan tiba-tiba Bu Angel berkata, aku kirim selimut tebal, kirim baju, ongkos kirim yang sangat mahal, kirim. Jadi
Kita tidak boleh membatasi kasih Tuhan, tidak boleh memakai alasan apapun untuk menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Karena inilah semuanya bagian-bagian Natal. Yesus tidak pernah menyatakan kepada ahli Taurat Farisi, tidak pernah menyatakan kepada orang Israel bahwa aku akan lahir jadi pangeran. Tidak. Nubuatan yang menyatakan bahwa seorang raja besar akan lahir. Semua berpikir menafsirkan lahirnya di istana loh, karena raja loh, pasti dia seorang pangeran. Dia memilih kandang domba. Tapi untuk memberitahukan kepada seisi dunia ini bahwa sang raja dilahirkan, ada orang-orang Majus yang melihat perbintangan, bawa perbekalan, mur, kemenyan, emas. Dan kalau dibawa pada zaman dulu tuh tidak bawa sepotong-sepotong, mereka bawa berpeti-peti. Dan itu diletakkan menurut bintang itu berdiri tepat di atas bayi Yesus. Dan orang-orang Majus itu meletakkan semua persembahan itu sujud bertelut melihat kelahiran sang raja. Kalau kita nanti pergi ke Israel, kita bisa melihat ada suatu tempat yang dipercayai merupakan tempat palungan Tuhan Yesus. Saya sempat merabahnya di situ dan merasa betapa luar biasanya hari itu. Hari kelahiran sang raja, Yesus Kristus, anak Daud, Yesus Kristus dari Nazaret itu. Ini pesan buat kita. Yesus sudah lahir. Dan lahir di dalam hidup kita. Kita harus bertahan di dalam kesusahan. Harus melihat hidup jangan menurut diri sendiri, keegoisan lagi. Mari kita menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia Kristus dengan penuh perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kemanisan, perkataan yang penuh memberkati, dengan ketaatan hidup, dengan ketulusan, dengan kekudusan, yang pada akhirnya kita tahu kita sedang menuju ke sorga Bapa, sorga Yesus Kristus. Ini Tuhan pesankan, dan saya yakin dan percaya sepenuhnya pernyataan ini akan menyadarkan kita. Kitab suci berkata, pandanglah Yesus, persoalanmu, kesulitan hidupmu tidak sebanding dengan kematiannya. Karena saya pernah melihat mahkota durinya, panjang besar itu menancap kepala. Yang kita alami hanya sedikit kesusahan soal uang, sedikit kesusahan soal keluarga, sedikit kesusahan soal ekonomi, soal pekerjaan. Hanya sedikit yang kita rasakan, tapi kita sudah mengecilkan Yesus di hidup kita. Mari kita tanggalkan semua. Jangan izinkan lagi roh kekhawatiran. Jangan izinkan lagi roh dolak-dalik di balik perhitungan dunia ini menggerogoti iman kita. Mari kita belajar berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Mengucap syukur dalam segala perkara, mentaati Tuhan sepenuhnya, akan membuat hidup kita akan penuh dengan damai dan sukacita yang dari sorga. Yohanes Pembaptis sudah nubuatkan suatu pesan profetik bagi generasi kita. Aku harus makin kecil, Yesus harus makin besar. Inilah yang mesti kita sadari dan pahami. Ini waktunya. Segala sesuatu harus kita terima. Semakin besar cambukannya, semakin sakit rasanya. Itu tandanya tuntutan karakter di dalam hidup kita semakin besar. Artinya ada kemuliaan rencana Tuhan yang semakin besar di hidup kita. Semakin besar beban tekanannya, berarti benihnya makin penuh dengan kemuliaan. Seperti biji kurma yang ditanam dengan batu yang besar menekannya. Dia harus memancar roh kehidupan dari bawah. Dan tidak bisa dibantu, tetapi dia harus memecahkan batu itu, dan kemuliaan itu baru memancar keluar. Sesuatu harus lahir baru dari dalam kita. Yesus harus lahir baru lagi di hidup kita, di jiwa kita. Kita harus membiarkan Yesus ini mengalir keluar. Biarkan memancar hidup dan membesar. Singkirkan kebencian, singkirkan amarah, singkirkan iri hati, singkirkan perasaan tersinggung, perasaan sensitif, keegoisan hanya untuk diri sendiri. Singkirkan. Lihat segala hal lebih besar. Kita akan menemukan bahwa yang kita lepaskan kecil itu ada sesuatu yang lebih besar. Tuhan akan gantikan dalam hidup kita. Ini pelajaran berharga yang Tuhan ingin saya sampaikan. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kata bertahan ini di dalam pesan profetik Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama apa yang dituliskan di dalamnya supaya kita bisa melihat kekayaan akhir zaman.
lewat Matius 24 ayat 3 sampai yang ke-14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa-bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat satu kekayaan kemuliaan. Tuhan Yesus sudah beri suatu kesimpulan di akhir zaman. Orang yang bertahan sampai kesudahannya baru akan selamat. Berarti ada suatu proses yang tidak menyenangkan. Ada suatu keadaan yang akan mendera. Kenapa? Karena murid-murid bertanya kepada dia, "Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata tahun, tidak berkata tentang bulan, tidak berkata tentang suatu keadaan lahiriah? Justru jawaban Tuhan Yesus adalah waspadalah. Dan kemudian dirangkaikan supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Berarti hal rohani ini harus hati-hati menyikapinya di dalam kehidupan akhir zaman ini. Karena mudah sekali orang memakai nama Tuhan untuk menghipnotis orang, memperhamba orang. Sesudah masa kesusahan itu, saya teringat pada saat itu Bu Angel pernah mengalami suatu peristiwa di kota Bandung. Ketika kami sampai di kota Bandung, rumah Bu Angel di kota Bandung itu dalam keadaan pintunya terbuka. Setelah kita masuk, semua keadaan rumah itu berhamburan. Di kamar semua lemari berhamburan. Ternyata pencuri datang untuk mencuri, perampok datang untuk merampok, setan datang untuk menghancurkan dan membinasakan. Kita tahu semua, keluarga besar Father's Miracle, tidak perlu dicerita, raut muka Bu Angel saat itu penuh keterkejutan. Mungkin bongkahan emasnya hilang, permatanya habis semua, keuangannya habis semua, tidak ada sisa. Karena yang mencuri kali ini benar-benar mengambil semua yang berharga di hidup Bu Angel, sampai sepotong kecil perhiasan pun tidak ada sisa. Dihabisi. Bahkan saya pernah memberi lici, batu permata, itu pun diambil semua. Habis, tidak ada berkasnya. Sebagaimana Eutikus jatuh, blok, mati. Seakan-akan saat itu seorang Bu Angel Yehuda
nafasnya berhenti. How can? Dan itu adalah masa-masa menjelang habisnya rumah kontrakan itu. Itulah cerita lengkapnya bagaimana seorang Ibu Angel Yehuda dan Richie Nakata bisa ada ke Jakarta. Karena tidak ada yang tersisa dalam hidupnya. Habis, lenyap, kosong. Dan menjelang saat itu adalah masa-masa Bu Angel akan ulang tahun. Saya ingat betul kejadian saat itu. Tuhan bicara sama saya pegang sedikit uang tunai. Tuhan berkata, "Nak, pergilah membeli sepasang kunci permata." Saya bertanya, untuk apa Tuhan? Pergilah membelinya. Jadi saya menemukan sepasang kunci dari emas putih, besar bentuknya, ringan barangnya. Jadi ini kunci permata dari emas putih, besar tapi ringan. Belilah kata Tuhan. Lalu sesudah saya membelinya, Tuhan berkata, berkati kepada siapa yang kuperintahkan untuk diberkati. Saya berkati Bu Angel satu, terus satunya saya kalau tidak salah beri Rehuel. Betul ya, Jay? Ada satu kunci kalau nggak salah. Lalu saya bertanya, mengapa Tuhan? Tuhan berkata di dalam hidupmu, 2 wanita istimewa pergi. Istri saya dengan mama. Tetapi aku kembalikan rohku lewat 2 wanita istimewa. Lewat Bu Angel, lewat Rehuel. Karena itulah ini pesan buat Bu Angel sama Rehuel. Dunia tidak akan bisa menyakiti Pak Johan, tetapi 2 wanita ini bisa bunuh Pak Johan lewat kelakuan, lewat cemberutnya, lewat sikapnya. Kenapa? Karena pegang kunci Tuhan. Jadi kalau saya disuruh berbenturan sama Bu Angel sama Rehuel, mungkin saya akan pilih seperti Daud. Aku akan lari ke gunung. Aku akan menyeberang ke langit yang tinggi. Kenapa? Karena kita tidak bisa melawan orang-orang yang pegang kunci Tuhan. Dan kunci ini sering-sering dipakai pada momen-momen khusus. Maka kalau kita ketemu Bu Angel, kunci itu bergelantungan. Itulah kunci kehidupan. Itulah kunci iman. Itulah kunci Eutikus. Ketika tidak ada daya lagi, Tuhan memberi kunci saat itu. Saya yakin ketika semua orang memegangnya, wah, mati Eutikus. Bu Angel juga, wah, waktu itu ada Adianus, ada banyak anak-anak Tuhan, wah, habis semua. Dan Tuhan ketika berkata, buka harga dirimu, rendahkan harga dirimu, bawa mereka ke Jakarta. Tuhan buka pintu geria untuk Bu Angel dan Richie masuk. Itulah kesaksian-kesaksian bagaimana jalan-jalan itu, jalan-jalan Tuhan Yesus. Apakah selesai semua ini, Eutikus mati dan semuanya berhenti dan mati? Ini jawaban buat kita untuk melihat nasib baik. Kenapa? Karena judul daripada tema firman Tuhan kita, Eutikus ini di dalam bahasa Yunaninya artinya adalah Yotokos. Yotokos. Di dalam pemahamannya kata Eutikus ini artinya adalah beruntung. Tetapi Yotokos sendiri diartikan di dalam bahasa Inggrisnya adalah well-fed. Well-fed itu artinya nasib baik. Jadi ketika kehidupan mendera kita, tapi kita bertahan sampai kesudahannya, bukan hanya keselamatan, nasib hidup kita berubah. Pengalaman supranatural inilah yang sebenarnya sedang saya ajarkan kepada Pak Hadi Wijaya. Pengalaman supranatural inilah sebenarnya oleh pimpinan Roh Kudus saya sedang mau impartasikan kepada anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah melakukan well-fed di dalam hidup saya. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya bisa menjamu keluarga Pak Bambang, keluarga Ilwan, keluarga Adianus, keluarga Fathers Miracle, keluarga Pak Hadi untuk makan minum di rumah ini. Tetapi ada well-fed yang dari Tuhan datang masuk. Karena ada kunci Tuhan yang sudah Dia beri dalam hidup saya. Karena suatu pagi ketika saya sedang tertidur, tiba-tiba ada suatu suara yang agung berkata, "The high degree." Saya terjaga, terbangun, melompat. Di rumah kontrakan mama dan papa. Kamarnya kira-kira ukurannya 1 kasur 120, tinggal sisa setengah meter. Berarti luas kamar itu hanya sekitar 170. Sempit dan kecil. Kamar mandi Rehuel lebih besar dari tempat tidur papanya. Di situ Tuhan berteriak kepada Pak Johan, "The high degree." Saya terjaga, wow. Lalu saya bertanya kepada satu orang hamba Tuhan yang pelayanannya adalah penterjemah.
Apa artinya? Wah, Tuhan akan naikkan derajat hidupmu. Tuhan akan angkat hidupmu. Siapa sangka hari ini? Lihat pembuktian dan buahnya. Kunci Tuhan diberi lewat suara rema Bapa, lewat suara Roh, the high degree, dan hari ini hidup saya berubah. Suara yang sama diperdengarkan Tuhan untuk Rehwel, untuk Lici, untuk Serat, untuk keluarga besar Father's Miracle. Suatu hari komunitas ini akan menjadi panutan, akan mengajari banyak gembala, akan menjadi gereja contoh Tuhan. Akan membawahi banyak sekali komunitas-komunitas dan umat Tuhan yang dipakai luar biasa. Ini Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Apakah kita tidak sanggup bertahan sebagaimana Pak Johan bertahan di kamar 170 lebarnya itu? Apakah kita tidak bisa bertahan hari ini karena kita tidak bisa punya gedung, kita tidak bisa ibadah karena pemilik gedung meninggal dunia? Apakah kita terjebak dengan lahiriah hari ini kemudian minder? Seperti Pak Johan dulu ketika istri saya pertama kali ketemu dan berkata, kenapa kamu minder? Saya merasa tidak minder, tapi dia melihat kepribadian saya minder. Tetapi dia melihat Tuhan yang besar memberi kunci kepada saya. Well-fed inilah, nasib baik inilah, kunci inilah yang harus dipegang anak-anak Tuhan. Kenapa? Sampai hari ini saya menjagai kasih karunia, jagai kekudusan, kepercayaan dan janji Tuhan itu tidak cemar oleh kesempatan yang saya berkata bukan milikku, bukan hakku, saya tidak sentuh. Oleh karena pelayanan dan bisa dibayar mahal, saya begitu melihat Tuhan terluka kalau saya teruskan. Saya berkata maaf, saya doakan, silakan cari jalan keluarnya. Dan ketika lihat kehidupan yang demikian parah dan mengerikan, dan ketika Tuhan berkata berbelas kasih, saya menolong ada banyak orang yang tidak bisa meninggal dunia untuk nyebrang ke dunia arwah-arwah. Saya melakukan pelayanan-pelayanan yang saya berkata murni hanya perintah Tuhan semata. Saya percaya ini pesan profetik Tuhan buat kita bahwa penting well-fed ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah menemukan kata cinta Tuhan, kata cinta itu akan menciptakan suatu nuansa baru disebut dengan istilah fear of God. Takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Bukan sebatas pelaku firman lagi, tetapi kita sudah memiliki kepribadian firman yang nyatu di dalam diri kita. Kita akan berjalan di dalam ketulusan, kelurusan. Lidah kita tidak akan berbohong. Kepribadian kita tidak akan abu-abu. Kita akan berkata kiri ya kiri, kanan ya kanan, hitam ya hitam, putih ya putih. Kita akan menjadi seseorang yang berkarakter Yesus yang terbuka. Inilah yang Tuhan ingin pesankan di momen Natal ini. Jadilah manusia-manusia Kristus yang berintegritas. Jadilah manusia-manusia Kristus yang hidup takut akan Tuhan. Momen-momen seperti ini, nuansa Natal seperti ini harus melekat menjadi suatu bagian ingat-ingatan akan Tuhan. Saya tidak pasang pohon Natal, pohon terang. Selepas istri saya meninggal dunia, saya tidak pernah memaksakan pohon terang ada di rumah ini. Kenapa? Karena saya percaya pohon yang ada adalah Yesus sendiri di dalam keluarga ini. Saya tidak pernah minta, ayo Rehwel, ayo Bu Angel, yang pegang kunci, pasang pohon. Nggak usah. Saya tidak akan paksakan kecuali mereka mau sendiri. Karena bagi saya pohon mangga di depan sudah melebihi pohon terang. Kenapa? Karena saya punya banyak sekali alasan untuk selalu penuh sukacita roh. Saya selalu punya alasan untuk bersyukur di dalam hidup ini. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan susahkan hidupmu dengan apapun juga. Biarkan sukacita roh itu mengalir. Dan saya mau ajak Bapak Ibu melihat well-fed itu sendiri. Well-fed itu akan membawa kita masuk melihat suatu kekayaan yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama lebih dulu Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia
atau salah seorang dari para nabi?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Amin. Kaisaria Filipi ini sekarang namanya adalah Banias. Suatu hari The Johan Family sampai ke sana dan Tuhan mengajari saya pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid diajak Tuhan Yesus ke Kaisaria Filipi, sesungguhnya Tuhan sedang membawa murid-murid masuk pada suatu area yang disebut najis. Orang Israel sejati, golongan rabi, orang-orang ahli Taurat dan Farisi, tidak akan menginjakkan kakinya ke Kaisaria Filipi. Di Kaisaria Filipi ini, semua orang Israel berkata tempat itu terkutuk najis. Kenapa? Karena di sanalah orang-orang yang mencari mukjizat untuk punya anak, untuk mengalami suatu perubahan nasib, mereka mencari peruntungannya di sana. Satu dewa yang disebut Dewa Pan. Dewa Pan itu kepalanya kambing, kakinya kambing, badannya adalah badan binatang berdiri seperti manusia, kepalanya kepala kambing berbentuk muka manusia, dan alat kelaminnya disebut talus itu memancar keluar. Jadi di situ ada suatu pencarian perubahan nasib, peruntungan dengan cara ritual seks. Ritual seks ini bagi orang-orang Israel dinajiskan pada masa itu. Yesus membawa murid-murid datang ke sana dan bertanya, "Siapakah aku ini?" Ini suatu keadaan yang membawa suatu pemahaman kepada kita. Apakah kita ikut Yesus, kita terpengaruh dengan tempat? Ketika kita ikut Yesus, apakah kita didoktrinasi masuk perkataan-perkataan kutuk, ataukah mata kita tertuju kepada Yesus? Ini suatu pertanyaan penting di dalam kehidupan iman kita. Ternyata Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban inilah yang merupakan kunci Natal kita. Mataku, hatiku, hidupku tertuju pada Yesus. Di atas batu karang, di tengah kesusahanmu, di tengah gelombang kehidupanmu, di tengah pencobaanmu, di tengah kesakitan, ketakutan, kesendirian, keterbuanganmu, Yesus membangun rumahnya, gerejanya. Dirimu adalah gerejanya dan engkau adalah orang pilihannya. Sanggupkah engkau memikul kunci kerajaan Tuhan ini? Kunci inilah yang hampir dijual oleh Bu Angel di masa susah pencobaan itu. Ketika dia berkata, "Pak, aku udah gak kuat semua keadaan ini. Bolehkah aku jual permata kunci ini?" Saya berkata, "Jangan. Bertahanlah. Kalau tidak makan berhari-hari pun anggaplah sedang merendahkan diri. Bertahan karena Roh berkata waktunya sudah singkat. Sedikit waktu lagi akan selesai semua ujian Tuhan ini." Bu Angel berkata, "Baiklah kalau begitu, Pak." Bertahan. Dan hari ini liontin kunci itu masih ada pada Bu Angel dan Rehuel. Sanggupkah murid-murid bertahan? Karena kunci itu akan diberikan saat kita berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Dan Tuhan akan mentransformasi kehidupan banyak orang lewat pelayananmu. Tuhan akan pakai engkau menolong banyak orang yang mengalami kesakitan, nasib sial, keterkutukan, kemiskinan, kehancuran, keluarga yang berantakan, broken home. Tuhan mau pakai engkau. Anak-anak Tuhan sering terjebak pada pola kehidupan pendidikan rohani yang salah.
Saulus memulainya dengan sesuatu yang salah. Dia mempelajari tentang semua isi Taurat. Bukan menjadi seseorang yang rendah hati. Justru orang yang terjebak pada roh-roh agamawi menjadi jahat, mengejar orang Kristen, membunuh, memenjara, menyiksanya. Bahkan ketika Stefanus meninggal dunia, darahnya berceceran di kakinya, kaki Saulus. Tuhan berkata, kalau engkau hanya memperdalam kekristenanmu menurut pengetahuan, engkau akan jadi Saulus-Saulus akhir zaman. Hanya punya gelar titel teologi, pendidikan Kristen, akan membuat engkau jadi Saulus-Saulus yang sombong, congkak, susah diajak diskusi, susah ditegur, karena engkau merasa engkau yang punya surga, engkau yang paling pintar. Tetapi kalau kita masuk dimensi seperti Nabi Samuel, menjaga hidup, bahkan memperbaiki kesalahan kekeliruan Nabi Samuel dengan cara hidup berkeluarga yang sepadan, akan punya anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa, yang akan mengikat kunci Daud, kunci perjanjian, perkenanan Tuhan bagi turun-temurun garis keturunan. Ini Tuhan pesankan bagi kita. Mari berbalik lagi ke kasih Tuhan Yesus yang semula. Hidup ini hanya satu kali, kematian itu tidak ada seorang pun menyadarinya kapan akan meninggal dunia. Tetapi yang terpenting adalah selagi hidup biarkan roh mendidik kita. Pendidikan terpenting dalam kekristenan ini adalah pendidikan roh. Manusia baru kita terus diperbaharui. Manusia roh kita terus disempurnakan dengan hidup takut akan Tuhan. Roh yang bijaksana, yang kasihnya meluap-luap keluar, yang punya pemandangan yang lebih besar, cara berpikir yang luas. Segala sesuatu bisa lihat skala prioritas, bisa melihat mana yang utama, mana yang belakangan, mana yang bisa menanti. Segala sesuatu ditakar menurut pertimbangan-pertimbangan Roh Kudus. Firman menjadikan hidup kita berjejak. Jejak kaki Tuhan berlemak itu adanya pada orang-orang yang hidupnya jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam, inilah pesan Natal dari Tuhan buat kita. Kunci Tuhan, lonceng yang berdenting itu adalah kunci kasih mula-mula. Natal bukan karena kita datang di tengah kerumunan, pegang lilin, kemudian lihat pohon terang, kemudian nyanyi-nyanyi. Bukan seperti itu makna Natal. Tetapi kunci sorga yang Yesus percayakan, itu akan menggerakkan roda amanat agung. Itu akan mentransformasi pribadi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang akan memulihkan keluarga kita untuk kembali hidup berbahagia. Yang akan membuat kita hidup, selagi hidup menjadi hidup yang bermurah. Semua kekayaan yang Tuhan percayakan, kita pakai kelola untuk kemuliaannya. Memutar roda berkat penginjilan. Membawa kasih kemurahan itu untuk membagikan kasih Tuhan itu. Dinikmati orang-orang yang belum punya kesempatan dan keberuntungan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya diberi Tuhan anugerah punya keluarga-keluarga yang selepas istri saya meninggal dunia hari ini ada di tengah-tengah kami. Meskipun kita tidak dapat nenek moyangnya, seperti tadi pagi kami pergi belanja ke pasar, Pak Bambang dapat dari Tuhan ada ikan kesukaannya. Ya, kita tidak dapat nenek moyangnya, tapi kita dapat cicitnya. Memang sesuai namanya belanak, ikan belanak. Karena kalau dia bernenek moyang itu nama ikannya berkakek. Beda ya, kalau belanak pasti kecil. Dan saya percaya tidak penting besar kecilnya, yang penting suasana keluarga Tuhannya, sukacita Natalnya, sukacita di dalam Kristus itu ada atas kita semua. Amin. Sisa waktu-waktu ini adalah sisa-sisa menjelang pergantian tahun. Sebagaimana Tuhan perdengarkan ke telinga, ini pesan buat bisnismen yang ada. Hati-hati untuk resiko bisnis, untuk para profesional, untuk para karyawan, untuk anak-anak Tuhan yang berprofesi dan berkarir. Jangan lompat-lompat, waktunya untuk bertahan sesaat lagi. Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang menentukan apakah dunia akan berjalan lurus ataukah dunia akan menyungsep dan tenggelam di laut. 2022 akan menentukannya, karena 2022 adalah tahun manusia, tahun di mana Tuhan akan mengadili dan menentukan apakah dunia ini masih layak ataukah akan mengalami
murka Tuhan 2022 akan segera datang di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Bapa di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di momen Natal ini kita telah diceramahkan oleh firman Tuhan tentang nasib baik. Semua kita percaya bahwa kita beserta keluarga kita punya masa depan yang baik dalam Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dan terang hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.